Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya manusia. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Prianto Daud dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan jurusan Manajemen Perkantoran semester 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa sih? Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai di sebuah penggerak organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Makro adalah jumlah penduduk produktif yang bekerja pada lingkungannya, sedangkan mikro adalah individu yang bekerja pada institusi atau perusahaan. Peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi itu ada 5. Yang pertama adalah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha setiap tahun waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua adalah sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Itu adalah sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Untuk menjadikan seorang pimpinan perusahaan yang baik, ia harus memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa, sehingga mampu digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah sumber daya manusia sebagai tenaga keusahawan. Itu adalah tujuannya untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tenaga usahawan, maka sumber daya manusia harus melibatkan dirinya dalam proses produksi. Yang kelima adalah sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Itu adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Bisa dilakukan di berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam produksi barang dan jasa atau teknologi yang ada. Selanjutnya itu apa sih manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendaya gunakannya dengan tujuannya untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh besar pada sebuah perusahaan di mana sekarang berada pada perubahan lingkungan bisnis yang sulit untuk diprediksi dan tidak lagi stabil. Komponen manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan. Proses perencanaan berperan penting dalam menentukan program yang maksimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Proses pengorganisasian adalah membentuk organisasi, kemudian membagikannya ke dalam unit-unit yang sesuai dengan fungsi-fungsi berbeda pada masing-masing unitnya. Yang ketiga adalah pengarahan. Fungsinya adalah untuk mengarahkan sumber daya manusia agar mau bekerja secara baik dan efektif, serta secara sukarela tanpa merasa dipaksa. Dengan demikian akan muncul sebuah kerjasama dalam perusahaan. Yang keempat adalah kompensasi. Kompensasi adalah pemberian upah yang cukup dan wajar kepada tenaga kerja atas kontribusinya terhadap tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah perawatan atau pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi sumber daya manusia yang telah ada. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Itu ada 5. Yang pertama adalah pengelolaan tenaga kerja, evaluasi kinerja, menangani permasalahan, menciptakan kondisi aman, membangun hubungan. Terus apa sih tujuan sumber daya manusia? Yang pertama adalah bertanggung jawab secara sosial,
Yang kedua adalah membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang terakhir adalah mempertahankan kualitas sumber daya manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.